Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Baik, Alia. Masuk. Nilam. Masuk. Giska. Masuk. Uli. Hadir. Salsa. Hadir. Alhamdulillah, kelas kita hari ini lengkap ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dahulu agar kalian semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, silakan kalian berdiri di depan tempat duduk kalian masing-masing. Nah, kali ini kita akan melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Pada hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah tertinggi, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Duduk yang rapi, konsentrasi. Mari kita belajar. Baik, silakan kalian duduk kembali. Sudah semangat ya untuk melakukan pembelajaran kali ini? Sudah, baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak bab 10, yaitu tentang menghindari akhlak tercela munafik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu memahami dan menghindari akhlak tercela munafik. Untuk itu, kalian harus memperhatikan penjelasan dari Ibu agar mendapatkan nilai yang optimal. Silahkan kalian buka buku paket kalian. Bab 10 tentang menghindari akhlak tercela munafik. Bisa kalian baca, di situ ada kisah seseorang yang memiliki sifat munafik. Kisah seorang pada zaman Rasulullah, yaitu kisah siapa? Abdullah bin Ubay. Baik, Ibu bacakan kisahnya ya. Kisah sahabat Nabi yang memiliki sifat munafik. Abdullah bin Ubay adalah pemimpin kaum munafik yang tidak pernah lelah untuk merusak dan mengadu domba masyarakat Madinah. Ia begitu membenci Rasulullah karena menganggapnya sebagai penghalang dirinya untuk menjadi penguasa Madinah. Sejak Rasul dan para sahabat hijrah ke kota Madinah, terjadi perubahan dalam tatanan politik di Madinah. Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang telah dijagokan kabilah Yahudi sebagai pemimpin Madinah, merasa tersingkir. Harapan untuk memimpin Madinah pun menghilang. Oleh karena itu, ketidaksukaannya terhadap Rasulullah sangat besar. Di depan Rasulullah, ia berpura-pura masuk Islam, tetapi di belakang dia sangat membenci Rasulullah. Abdullah bin Ubay tidak bisa mengendalikan emosinya. Akhirnya ia melakukan kolaborasi dengan orang kafir Quraisy yang tidak suka dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Abdullah bin Ubay mengajak orang kafir Quraisy dan juga orang muslim yang tidak suka dengan Rasulullah dan kaum muslim untuk melakukan pemberontakan dan
perlawanan. Perlawanan tersebut dilakukan dengan cara menjual atau menceritakan kebohongan kepada berbagai pihak. Ketika Abdullah bin Ubay bertemu dengan orang kafir, ia melakukan kebohongan dengan cara menjelek-jelekkan dan memfitnah Rasulullah. Akan tetapi pada saat bertemu dengan Rasulullah dan kaum muslimin, Abdullah bin Ubay juga berbohong dengan cara menceritakan kejelekan orang kafir. Dengan kata lain, saat bertemu dengan orang kafir, Abdullah bin Ubay mengaku bagian dari orang kafir dan menjelek-jelekkan kaum muslimin serta Rasulullah. Pada saat bertemu dengan kaum muslimin dan Rasulullah mengaku sebagai bagian dari kaum muslimin dan siap melawan kafir Quraisy. Singkat cerita, ketika Abdullah bin Ubay mengalami sakit keras, Abdullah anaknya dari Abdullah bin Ubay tetap merawat ayahnya dengan penuh kasih sayang sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah. Ketika sakitnya sudah mulai parah, Abdullah bin Ubay meminta anaknya untuk menyampaikan kepada Rasulullah tentang keadaan dirinya. Kemudian anaknya dari Abdullah bin Ubay datang kepada Rasulullah dan meminta Rasulullah untuk menjenguk sang ayah. Kemudian Rasulullah mengatakan pada Abdullah bin Ubay bahwa ia akan menjenguk ayahnya dan memakai jubah yang paling bagus. Setelah sampai, Rasulullah dan Umar bin Khattab melihat Ubay yang sedang mengalami sakaratul maut. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay meminta Rasulullah untuk menanggalkan jubahnya dan Rasulullah pun melaksanakan tanpa adanya sifat dendam. Pada saat Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah juga yang mensalati mayat dari Abdullah bin Ubay. Dari kisah tersebut dapat diketahui bahwasanya Abdullah bin Ubay merupakan salah satu sahabat yang berperilaku munafik. Baik, dari cerita tersebut, akhlak tercela apa yang dimiliki oleh Abdullah bin Ubay? Munafik. Apa akibat yang dimiliki dari akhlak tersebut? Ya, Abdullah bin Ubay dijauhi oleh orang lain. Nah, tahukah kalian tentang definisi nifak, ciri-ciri nifak, dan bagaimana cara menghindari sifat nifak? Baik, kita simak penjelasan berikut ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke definisi nifak. Nifak secara bahasa apa artinya? Nifak secara bahasa artinya apa? Berpura-pura. Ya, nifak secara bahasa artinya berpura-pura. Nifak berasal dari kata nafaq. Kemudian nifak secara istilah artinya apa? Orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, munafik merupakan sifat tercela yang tidak disenangi oleh Allah. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam nifak. Siapa yang tahu macam-macam nifak ada berapa? Ada berapa Mbak Salsa? Ada 2. Macam-macam nifak ada 2 macam nifak. Yang pertama nifak apa? Nifak amali. Baik. Nifak amali yaitu
melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik, akan tetapi di dalam hatinya masih ada perasaan iman. Contohnya, jika ia berbicara selalu berdusta, jika ia berjanji selalu mengingkari, terus jika dipercaya ia selalu berkhianat. Yang kedua adalah nifak apa? Nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi. Ya, nifak i'tiqadi merupakan penyembunyian kekafiran dalam hati dan menampakkan keimanan dalam lisan dan perbuatan. Kalau nifak i'tiqadi di dalam hatinya sudah tidak ada iman lagi. Contohnya adalah apa? Mendustakan Rasulullah dan mendustakan ajaran Rasulullah. Yang kedua adalah tidak senang dengan kemenangan Islam. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri orang munafik. Dalam hadis riwayat Bukhari juga dijelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Silakan Mbak Uli untuk membacakan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqin salasun idza khatasat Kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina. Artinya, Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata dusta atau bohong, apabila berjanji akan mengingkari, dan apabila diberi amanah akan berkhianat. baik, dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama adalah berkata selalu berbohong. Yang kedua, apabila berjanji selalu mengingkari. Yang ketiga, apabila dipercaya selalu berkhianat. Nah, bagaimana jika perasaanmu dibohongi oleh temanmu sendiri? Bagaimana perasaannya? Tentu sedih dan kecewa ya. Ya, apalagi kita dikhianati oleh temannya sendiri. Di sini ada yang suka berbohong dengan teman sendiri? Tidak ada ya. Baik, ternyata sifat munafik itu bisa menimbulkan akibat yang merugikan. Di antaranya apa saja? Akibat negatif dari sifat munafik. Yang pertama, hidupnya menjadi tidak tenang. Terus, lunturnya kepercayaan orang lain. Kemudian, mendapat balasan dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian, Orang munafik kalau akan dipisahkan dari orang kemudian tidak setia dengan orang mukmin. Terus malas melaksanakan salat. Terus orang lain akan membenci dan menjauhinya. Baik, setelah kalian tahu akibat dari sifat munafik, maka kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang yang beriman hendaknya kita menjauhi sifat munafik. Nah, kira-kira bagaimana cara menghindari sifat munafik? Bagaimana? Yang pertama, senantiasa menjaga lisan ya. Kita kalau berbicara jangan berbohong, sampaikanlah yang apa adanya. Kemudian memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lain. Kemudian menjalin silaturahmi sesama teman, meneladani sikap Nabi Muhammad. Kemudian baik. Kemudian berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Sudah jelas ya cara menghindari sifat munafik. Kemudian dari kita menghindari sifat munafik tentu ada hikmah yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama, menumbuhkan sikap amanah dalam diri seseorang. Amanah itu dapat dipercaya.
percaya. Kemudian yang kedua adalah membawa kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian dalam hidup. Ya, apabila kita berkata selalu jujur, maka orang lain akan percaya pada kita. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang keempat, terjaganya akhlak Islamiyah yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia di hadapan sesama sang Khalik. Ya, mungkin cukup sekian penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Mungkin cukup ya. Baik, untuk mengetahui pemahaman tentang materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Nah, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Di dalam sini ada beberapa pertanyaan. Nanti akan Ibu bagi satu persatu pertanyaan ini. Nah, yang mendapatkan kesempatan untuk membacakan pertanyaan berarti tidak memiliki kesempatan untuk menjawab. Yang menjawab adalah teman-teman yang lain. Misalnya Mbak Milan sekarang mendapatkan kesempatan untuk membaca soal. Nah, yang menjawab berarti Mbak Alia, Mbak Giska, Mbak Uli, dan Mbak Salsa. Dan sebaliknya nanti jika Mbak Uli yang berkesempatan untuk membacakan pertanyaan, berarti Mbak Nilam juga mendapatkan kesempatan untuk menjawab. Baik, Ibu bagi satu persatu. Nah, silakan bisa dibuka pertanyaannya. Kita mulai dari Mbak Nilam. Silakan Mbak Nilam, pertanyaannya dibuka. Oh sebentar, nanti yang bisa menjawab pertanyaan langsung angkat tangannya. Nanti ada nilainya tersendiri. Ya, silakan Mbak Nilam, bisa dibacakan soalnya. Bagaimana sikapmu jika melihat temanmu berbohong? Saya. Baik, Mbak Salsa. Menasihati. Oh baik, menasehatinya. Kemudian lanjut Mbak Alia. Bagaimana cara akan terhindar dari sifat munafik? Ya, baik Mbak Uli. Senantiasa menjaga lisan, memperbaiki setiap keburukan dengan perbuatan baik kepada orang lain. Baik. Lanjut Mbak Giska. Ketika itu sifat tercela. Sifat tercela contohnya apa? Baik. Sombong, terus ria, terus berbohong. Lanjut Mbak Uli. Dan ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik kira-kira apa saja? Baik, Mbak Salsa. Berkata selalu berbohong. Terus Berjanji selalu mengingkari apabila dipercaya berkhianat. ya, ciri-ciri orang munafik tadi ada 3 ya. Lanjut Mbak Salsa. Apa yang dimaksud dengan sifat munafik? Sifat munafik, apa yang dimaksud dengan sifat munafik? Baik, Mbak Uli. Berpura-pura. Berpura-pura ya. Sifat munafik itu artinya orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah SAW, tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, setelah Ibu memberikan kuis tadi, Ibu juga akan memberikan soal isai untuk kalian kerjakan di sini ya. Untuk kalian kerjakan di sini. Nah, nanti kita cocokkan bersama-sama. Baik. Setiap satu soal Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan.
Kira-kira ada kesulitan? Tidak ya? Baik, sudah selesai semuanya? Ya. Sudah. Mari kita cocokkan bersama-sama. Yuk. Yang pertama, nanti yang akan menjawab dimulai dari Mbak Alia dulu ya. Nomor 1. Baik. Sebutkan ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Berkata selalu bohong, apabila berjanji selalu mengingkari, Dipercaya, perilaku curang atau berkhianat. Nomor 2, Mbak Mila. Sebutkan 5 akibat dari sifat munafik. Akibatnya apa? mendapat balasan dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Orang munafik kalau di akhirat akan dipisahkan dari orang beriman. Tidak setia dengan orang mukmin, malas melaksanakan salat. Orang lain akan membenci dan menjauhinya. Baik. Sekarang Mbak Giska. Sebutkan cara menghindari sifat munafik. Nomor 3. Cara menghindari sifat munafik. Caranya yang pertama, senantiasa menjaga lisan. Yang kedua, memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada Allah. Yang ketiga adalah menjalin silaturahmi sesama teman. Sekarang nomor 4. Sebutkan contoh perbuatan tercela. Berdusta, berkhianat, ikat janji. Baik. Nomor 5 ya. Sebutkan contoh perbuatan munafik dalam kehidupan sehari-hari. Berjanji akan hadir dalam sebuah acara namun tidak hadir. Ya, berjanji akan hadir dalam suatu acara namun tidak hadir. Baik. Nah, setelah Ibu memberikan penugasan secara individu kepada kalian, Ibu juga akan memberikan tugas kalian untuk dikerjakan di rumah, yaitu merangkum materi yang telah Ibu sampaikan tadi, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Setelah mempelajari materi yang telah Ibu sampaikan tentang menghindari akhlak tercela munafik, dapat ditarik kesimpulan bahwa munafik merupakan apa munafik? Orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian macam-macam munafik tadi ada berapa? 2, yaitu nifak amali dan nifak i'tiqadi. Kemudian ciri-ciri orang munafik ada berapa tadi? 3. Yang pertama adalah apabila berkata ia selalu berdusta, apabila berjanji ia selalu mengingkari, apabila dipercaya ia selalu berkhianat. Kemudian akibat buruk dari sifat munafik yaitu hidupnya menjadi tidak tentram, dijauhi oleh orang lain. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari sifat munafik adalah senantiasa menjaga lisan, kemudian meneladani sikap Nabi Muhammad. Selanjutnya, hikmah dari menghindari perilaku munafik adalah menumbuhkan sikap amanah dalam diri seseorang. Nah, tadi siapa tokoh di zaman Rasulullah yang memiliki sifat munafik? Abdullah bin Ubay. Baik. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada pesan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian?
yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita dipertemukan dengan pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.